Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang masih bab statistik. Yang kemarin membahas median, sekarang kita akan membahas modus ya. Nah, di sini modus ya. Modus ini ya sebenarnya sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, modus ini secara gampangnya itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sangat sering kita jumpai tentang modus. Misalnya mobil atau kendaraan apa saja sih yang paling sering lewat di jalan raya. Nah, itu sebenarnya kita membicarakan tentang modus. Kemudian modus ya, modus ini atau data ya, suatu data itu sebenarnya bisa memiliki satu modus atau nama lainnya unimodus. Kemudian kalau dua modus namanya bimodus, tiga modus itu ada yang bilang trimodus. Bisa suatu data itu memiliki lebih dari dua modus ya, lebih dari dua modus itu ada yang menamakannya multimodus. Bahkan ada suatu data itu yang tidak memiliki modus karena nilainya itu banyaknya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini tentang modus data tunggal ya. Nah, modus itu ada berbentuk data tunggal, ada yang berbentuk data kelompok. Nah, yang pertama ini kita akan membahas data tunggal. Contohnya di sini langsung ke contoh ya. Karena tadi pengertian arti dari modus itu sudah, yaitu nilai, cara gampangnya nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini contohnya tentukan modus dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7 dan 10. Nanti modusnya berapa? Nah, pertama biar lebih gampang kita urutkan saja dulu dari yang kecil sampai besar angka-angka itu. Nah, kemudian kita lihat nilai yang paling sering muncul itu angka berapa. Nah, di sini rupanya ada angka 7 yang sering muncul ya. Dia muncul 2 kali, sedangkan yang lain hanya 1 kali. Maka modusnya dari data yang A itu adalah 7. Kemudian kita lanjut yang B ya. Di situ soalnya ada data-data 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Nanti berapa modusnya? Sama seperti soal yang A tadi, kita urutkan dulu ya, dari terkecil sampai terbesar ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 dan 10. Nah, di sini modusnya rupanya ada 2 ya. Rupanya yang paling sering muncul ada 2. Di sini 2 kali muncul ya. Angka 6 ada 2 kali muncul dan angka 7 munculnya ada 2 kali. Berarti modusnya ada 2 atau nama lainnya bimodus. Modusnya yaitu 6 dan 7. Kemudian kita ke modus data kelompok. Modus data kelompok. Nah, di sini kita memakai rumus ya. MO sama dengan XTB ya. Di sini maaf, di sini kurang huruf X ya. XTB. XTB itu nilai bawah, nilai tepi bawah kelas yang mengandung modus. Kemudian ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, keterangannya itu apa saja? XTB tadi sudah ya. Nilai tepi bawah kelas yang mengandung modus. Kemudian ada D1. D1 itu selisih kelas modus dikurangi kelas sebelumnya atau kelas atasnya. D2 itu selisih kelas modus dengan kelas setelahnya atau dengan kelas di bagian bawah tabel.
Kemudian ada P itu panjang kelas atau interval ya, panjang interval. Ini caranya tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Bagaimana dengan contoh soalnya? Nah, kita ikuti slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh ya untuk modus data kelompok. Nah, di sini ada suatu tabel ya di sini. Nah, tentukan modus data pada tabel berikut. Kita langsung cari solusinya atau jawabannya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada kereta gerak-gerak agar dalam mengerjakan bisa lancar ya. Nah, ini di sini pertama ya, untuk mencari modus data kelompok, kalian lihat frekuensi yang paling besar, rupanya di angka 12, frekuensi angka 12. Nah, berarti kelas yang mengandung modus itu adalah kelas yang keempat ya. Ini baris keempat, 1, 2, 3, 4, baris keempat, atau kelas yang keempat itu kelas yang mengandung modus ya. Kenapa? Tadi karena frekuensinya paling besar. Kita lanjut. Nah, di sini ya XTB ya, XTB itu nilai tepi bawah yang mengandung modus ya. Caranya pasti dikurangi setengah ya. Pasti ini rumus ini ya, paten ini mesti dikurangi setengah. 50 nya dari mana? Tadi dari kelas yang mengandung modus. Kita balik ya, XTB kok 50 dari mana? 50 dari ini ya, dari ini 50 dari sini yang mengandung, kelas yang mengandung modus dikurangi setengah. Oke, kemudian ada D1, 12 kurangi 8 ya, 12 kurangi 8. Ini 12 tadi kan frekuensi yang paling besar ya, dikurangi frekuensi sebelumnya, dikurangi 8. Oke, kita kembali saja ke sebelumnya ya. Nah, tadi D1 ya, D1 ini berarti frekuensi yang mengandung modus dikurangi kelas frekuensi sebelumnya. Oke, dikurangi atasnya, 12 kurangi 8. Itu berarti 4 ya. Nah, kemudian D2 itu frekuensi yang mengandung modus 12 kurangi frekuensi setelahnya, dikurangi 9. 12 kurangi 9. Maka penulisannya menjadi seperti ini ya. Tuh. D1 12 kurangi 8 yaitu 4, D2 12 kurangi 9 yaitu 3. P 59,5 dikurangi 49,5 dari mana? Oke, kita kembali saja ke tabel soal tadi. Dari mana? Ini bisa kalian ambil dari kelas modus saja ya. Nah, misalnya di sini kelas modus kan 50 sampai 59, maka P-nya atau panjang kelas, panjang interval itu berarti 59 ditambah setengah, 59 setengah ya. Kemudian 50 kurangi setengah, 45 setengah. Maka P-nya 59 setengah tadi dikurangi 49 setengah, itu P. Oke, maka menjadi seperti itu, hasilnya 10 ya. Hasilnya 10. Kita masukkan ke rumus tadi, MO sama dengan XTB ya. Sorry, ini kurang X. MO sama dengan XTB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P ya. Dimasukkan saja, XTB nya itu 49,5, D1 nya itu 4 ya, D2 nya 3 ya. Ini ya sudah 4 tambah 3 karena D1 tambah D2 kali P ya, berarti kali 10 ya. Nah, kemudian 4 kali 10, ini saya hapus biar bersih. 4 kali 10 itu 40 ya. 4 tambah 3 itu 7. Belakang ini 40 dibagi 7 hasilnya berapa? Nanti baru ditambahkan 49,5. Maka hasilnya itu 55,21. Itu
sudah kita dapatkan nilai modus ya. Nah, itu tadi materi tentang modus data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk aktivitas itu nanti ada kalian mengerjakan LKPD dan nanti kalian mengerjakan tugas ya yang sudah di-set di Edmodo. Oke, kayak gitu. Silahkan kalian untuk mencari referensi materi dari internet ya, bisa kalian browsing di Google atau YouTube ya untuk menambah materi modus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.